kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk pada hadis berikutnya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Anas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Innal kafira idza amila hasanatan ut'ima biha tu'matan minad dunya." Sungguhnya orang kafir jika melakukan kebaikan, tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih, dan tidaklah mencegah sedekah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Jadi orang kafir kalau mereka beramal soleh harusnya diterima oleh Allah amal soleh mereka. Namun karena mereka kafir sehingga amal soleh mereka terhalangi, tidak bisa diterima. Makanya kalau ada orang kafir masuk Islam, amalannya diterima. Kalau orang kafir masuk Islam, amalannya diterima. Sebagaimana pernah kita sampaikan ketika sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu ketika masih kafir, dia sering melakukan kebajikan. Di antaranya dia memerdekakan budak, di antaranya dia menyembelih onta untuk dibagikan kepada fakir miskin. Maka dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya dulu waktu masih jahiliyah melakukan ini dan itu. Bagaimana dengan amalan saya ketika masih jahiliyah?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Aslamta ala ma aslafta min khair." Sungguhnya engkau masuk Islam dengan membawa seluruh kebaikan yang pernah kau lakukan ketika di zaman jahiliyah. Dan ini karunia Allah. Jika ada orang kafir, selama dia masih kafir, dia melakukan kebaikan dan dia melakukan keburukan. Ketika dia masuk Islam, maka seluruh keburukannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan yang pernah dilakukan selama kafir dicatat sebagai amal apa? Mereka berbuat kebajikan, bahkan antara mereka yang berkata, "Ini sumbangkan ke anak ke pantai asuhan, ini sumbangkan ke masjid," ya. Dia ikut berpartisipasi dalam kebajikan. Kenapa? Dia merasakan jika dia melakukan kebajikan-kebajikan, Allah balas atau Tuhan membalas dia. Ya, dia melihat ada aturan alam yang berlaku. Jika seorang melakukan kebajikan maka dibalas di dunia. Nah, orang kafir cuma dibalas di dunia. Adapun orang beriman akan dibalas di mana? Di akhirat. Akan dibalas di akhirat. Makanya kalau kita lihat tentang sejarah orang-orang musyrikin jahiliyah dahulu, mereka getol berbuat kebajikan. Ya, karena bisa jadi ketika mereka melakukan kebajikan-kebajikan, mereka mendapat balasan di dunia. Sehingga mereka terus kecanduan melakukan kebajikan-kebajikan tersebut. Seperti tokoh-tokoh orang kafir yang disebutkan dalam sejarah, contohnya misalnya Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai al-Khuzai ini, kalau kita baca sejarahnya disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah wan Nihayah, dia setiap hajian dia menyembelih ratusan onta untuk dibagi-bagikan gratis kepada para jamaah haji. Dan dia adalah tokoh kepala kabilah dari kabilah Khuza'ah, dan dia adalah sayyidun muta', dia adalah pimpinan, kalau dia berbicara ditaati. Maka dia memiliki kekayaan yang banyak. Setiap hajian dia bagi-bagi onta secara gratis, dan itu kebiasaan dia setiap hajian. Bisa jadi dia demikian karena rezeki terus berlimpah kepadanya. Rezeki terus berlimpah kepadanya. Tetapi di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ra'aitu Amr bin Luhai al-Khuzai yajurru qasbahu finnar li'annahu awwalu man sayyaba sawaib." Aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai menggeret ususnya di neraka jahanam karena dia yang pertama kali mengkeramatkan onta-onta. Yang menjadi perhatian kita, dia kafir, dia masuk neraka, tapi di dunia dia diberi rezeki berlipat ganda. Kenapa? Karena dia berbuat baik kepada orang lain, ya. Oleh karenanya kalau ada orang non muslim, orang kafir yang sosial, sering bagi ini, dia akan dapat rezeki sebagai balasan di dunia. Ini antara keadilan Allah Subhanahu wa taala, dan ini disadari oleh sebagian non muslim. Mereka non muslim tapi mereka berbuat kebaikan karena mereka meyakini akan ada aturan alam. Siapa yang berbuat sosial, dia akan diberi kemudahan oleh Tuhan. Tetapi hanya dapat di dunia saja. Wa amal mu'min, adapun orang beriman jika melakukan amal soleh, yaddakhiru lahu hasanati fil akhirah, maka Allah balas di akhirat. Tetapi Allah kasih muqaddimah juga di dunia. Wa yuqibuhu rizqan fid dunya ala ta'atihi, dan Allah menyusulkan bagi dia rizki di dunia atas ketaatannya. Sebagian ulama mengomentari bahwasanya apa yang Allah berikan di dunia ini sebenarnya bukan balasan. Balasan yang seharusnya hanya di akhirat. Karena ketaatan itu balasannya sangat besar. Apa yang Allah berikan di dunia hanya sekedar muqaddimah, ya, sekedar muqaddimah. Ya, bayangkan Nabi SAW bersabda, "Raqatul fajri khairu minad dunya wa
fiha. 2 rakaat yang dilakukan, 2 rakaat salat sunnah yang dilakukan sebelum salat subuh, ganjarannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oleh karena kalau seorang beriman diberi ganjaran dunia, itu hanya sekedar muqaddimah, bukan ganjaran yang sesungguhnya. Makanya dalam riwayat yang lain dikatakan, innallaha la yadhlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya. Allah tidak menzalimi seorang mukmin, kebaikan yang dilakukan, yu'ta biha, Allah berikan ata, pemberian di dunia sebagai kebaikan yang dilakukan. Kemudian kata Nabi, wa yujza biha fil akhirah, dan akan dibalas jaza, balasan kebaikan tersebut di akhirat. Sini Allah membedakan antara pemberian dengan jaza. Maksud saya, kalau seorang mukmin melakukan kebajikan, dia akan dapat 2. Dia akan dapat pemberian di dunia, dan itu adalah muqaddimah, faham? Dan akhirat yang jauh tidak ada bandingan dengan dunia, itulah balasan yang sesungguhnya. Dari sini kita berbaik sangka kepada Allah dan jangan berburuk sangka, karena sebagian orang menyangka kalau kita berbuat baik hanya dibalas di akhirat. Tidak. Allah beri ganjaran muqaddimah di dunia, ya. Itu tidak ada bandingannya dengan ganjaran di akhirat, tapi Allah berikan di dunia sebelum di akhirat. Contohnya siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf, dia berkata kepada kakak-kakaknya yang pernah menzaliminya, kata beliau alaihissalam, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya siapa yang bersabar dan bertakwa, Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Buktinya dia di dunia diberikan kekuasaan, dan ini tidak ada bandingannya dengan ganjaran yang Allah siapkan di mana, di akhirat. Jadi begitulah orang kafir, kalau mereka berbuat baik, mereka sosial, mereka akan dibalas di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk keadilan Allah. Adapun di akhirat tidak dapat apa-apa. Mereka akan masuk dalam neraka dan kekal selama-lamanya di neraka kelak. Kecuali kalau mereka masuk Islam, maka semua amal kebaikan yang mereka lakukan selama kafir berubah menjadi amal soleh. Baik, hadis berikutnya, dan ini memberi harapan pada kita bahwasanya apa yang Allah berikan kita di dunia ini sebenarnya tidak ada bandingannya dengan di akhirat. Jika seorang bertakwa, apa yang didapatkan? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allah berikan rezeki, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kenyamanan, Allah berikan pemberian yang banyak. Ini tidak ada apa-apanya. Ini cuma sekedar ata, pemberian, muqaddimah. Ganjaran sesungguhnya jauh lebih besar dan tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia. Kenikmatan akhirat apapun tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia. Kenapa? Karena kenikmatan dunia hanyalah sebentar, tidak sempurna, terkontaminasi dengan kesedihan dan kekhawatiran. Adapun kenikmatan akhirat sempurna dan abadi. Kalau muqaddimah yang Allah berikan begitu indahnya, apalagi di akhirat kelak. Kita dapat nikmat di dunia, enak atau tidak? Enak dapat. Punya istri, punya anak, punya rumah, rezeki, bisa makan enak. Ini sudah enak luar biasa. Bagaimana lagi yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman di akhirat kelak. Ini memberikan harapan kepada kita untuk husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, berikutnya wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, mathalus salawatil khamsi kamathali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaktasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat. Al-ghamar al-kathir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan salat 5 waktu seperti perumpamaan sungai yang mengalir, yang banyak airnya, mengalir dengan deras. Ala babi ahadikum, mengalir di depan rumah, pintu rumah salah seorang dari kalian. Yaktasilu minhu kulla yaumin, dan dia mandi dari sungai tersebut khamsa marrat, 5 kali. Itulah perumpamaan salat 5 waktu. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aita law anna nahran bi babi ahadikum, bagaimana menurut kalian, ara'aitum, kalau ada sungai mengalir di depan rumah salah seorang dari kalian, yaktasilu minhu khamsa marrat, dia mandi di situ selama 5 kali dalam sehari. Hal yabqa min daranihi syai', apakah ada kotoran tersisa di tubuhnya? Kata para sahabat, tentu tidak ada. Mandi 5 kali, maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu, menggugurkan dosa-dosa. Di sini Rasulullah SAW beri perumpamaan bahwasanya dosa-dosa itu ibarat seperti najis, adapun salat 5 waktu, amalan soleh seperti air yang
bersih, seperti air yang bersih. Maka najis-najis itu bisa digugurkan dengan air yang banyak, di antaranya dengan melakukan salat lima waktu. Maka seorang hendaknya serius ketika melaksanakan salat 5 waktu, berusaha perhatikan waktunya, berusaha salat di awal waktu, berusaha ke masjid kecuali ada uzur, ya, berusaha. Di antara salah satu biografi yang unik yang saya pernah baca dari Abu Ja'far At-Tahawi, penulis Aqidah Tahawiyah. Beliau sangat rajin beribadah. Disebutkan kalau beliau tidak sempat salat berjamaah, beliau pulang di rumah, kemudian beliau salat 27 kali. Beliau salat berapa kali? 27 kali. Beliau salat, kemudian beliau ulang-ulang sampai 27 kali. Ini fikih beliau, maksud saya, karena beliau benar-benar merasa rugi kalau tidak sempat salat berjamaah. Ya. Sementara sebagian kita kalau tidak salat berjamaah, ya sudahlah, aman-aman aja, biasa-biasa aja. Biasa, iman naik dan turun. Jangan terlalu fanatik kalau beribadah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam nuniyahnya, wallahi law annal quluba salimatun lataqatta'at asafan minal hirmani. Seandainya hati-hati kita ini bersih, tentu dia akan tercabik-cabik kalau terhalangi dari suatu kebajikan. Subhanallah, saya baca biografinya Abu Ja'far At-Tahawi, menakjubkan. Jika tidak salat berjamaah, dia ulang berapa kali? 27 kali. Karena dia tidak ingin ketinggalan pahala, ya. Oleh karenanya perhatian sama salat 5 waktu harus besar, ya. Karena di antara fungsi salat 5 waktu adalah membersihkan dosa-dosa. Dosa kita ini dari satu salat ke salat berikutnya banyak, ya. Banyak. Salat subuh sampai salat zuhur melakukan dosa enggak? Banyak. Dosa lisan, dosa hati, dosa mata, dosa telinga. Kemudian dari zuhur sampai asar juga mungkin. Dan semikian. Kalaupun dosa kita sudah bersih, taruhlah bersih, maka akan mengangkat derajat. Itulah kaidah dalam masalah al-hasanatul mahiyah. Al-hasanatul mahiyah itu kebaikan-kebaikan yang menggugurkan dosa-dosa. Kebaikan-kebaikan ibarat seperti air bersih dan dosa-dosa ibarat seperti najis. Jika air bersih menghilangkan najis tersebut dan najis sudah tidak ada, maka akan mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Nabi bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma. Umrah yang satu dengan umrah yang lain menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Taib, ada seorang mengatakan, Ustaz, saya umrah tiap bulan sekali. Saya pembimbing travel. Taib, mungkin dosa saya sudah habis. Mungkin, kemungkinan sangat kecil. Tapi kalau taruhlah dosamu sudah habis, kau umrah lagi, bukan tidak ada faedahnya. Faedahnya akan mengangkat apa? Derajat. Bahkan perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah mampu bahkan untuk mengikis dosa besar. Mungkin kalau kau punya dosa besar, karena dosa-dosa kecil sudah habis. Sudah habis. Tapi jika tidak mengikis dosamu taruhlah sudah bersih, maka akan mengangkat apa? Derajat. Jadi tidak ada ibadah yang rugi yang dilakukan. Salat 5 waktu, kayaknya saya tadi dari duhur sampai asar tidak ada dosa yang saya lakukan. Tidur kok, apa dosa saya yang lakukan? Ya mungkin kau dosa melamun sebelum tidur, melamun macam-macam mungkin, kita enggak tahu. Tapi taruhlah kau tidak berdosa sama sekali, kau habis duhur tidur bangun, enggak apa-apa. Dosamu sudah bersih, akan mengangkat apa? Derajat. Jadi enggak ada ruginya. Intinya seorang berusaha untuk fokus salat 5 waktu karena akan menggugurkan dosa-dosa. Ini memberi harapan bagi kita. Mudah-mudahan siapa yang salat 5 waktu dia bersih dari dosa-dosa. Karena Nabi yang bilang, hal yabqa min daranihi syai'. Bayangkan kalau orang mandi 5 kali sehari, apakah ada kotoran yang tersisa? Kata para sahabat tidak ada. Maksudnya Al-Imam Nawawi membawakan hadis ini untuk beri harapan bagi kita. Siapa yang salat 5 waktu terus tidak pernah berhenti, bergembiralah. Mudah-mudahan dosanya hapus apa? Habis, terhapus semuanya, ya. As-shalawatul khams, salat 5 waktu, mukaffiratun ma bainahunna, akan menghapuskan dosa-dosa di antara dosa salat-salat tersebut. Taib. Hadis berikutnya wa an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Ibnu Abbas beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazati arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fihi rawahu Muslim. Tidak seorang pun yang meninggal dunia, seorang muslim pun yang meninggal dunia,
Tidak seorang muslim pun meninggal dunia. Kemudian menyolati jenazahnya 40 orang lelaki yang tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah akan menerima syafaat mereka terhadap jenazah ini. Kalau ada 40 orang ahli tauhid, tidak berbuat syirik sama sekali, tidak pernah ke dukun, tidak pernah percaya sama tatoyur, ya, tidak percaya sama jimat-jimat, ikhlas dalam beribadah, tidak riya. Kemudian dia menyolatkan seorang salat jenazah dan dia doakan, kata Nabi, pasti niscaya Allah akan kabulkan doa mereka. Illa syafa'ahumullahu fihi, Allah akan mengabulkan syafaat mereka, maksudnya doa mereka terhadap orang tersebut. Apa yang didoakan oleh para orang-orang yang salat, yaitu Allah maghfir lahu warhamhu, ya Allah ampunilah dia dan rahmatilah dia, ya, dan masukkanlah ke dalam surga dan jauhkanlah dari azab neraka jahanam. Maka ini menunjukkan disunnahkan jika ada saudara kita yang meninggal atau kerabat kita yang meninggal, kita memanggil teman-teman yang kita menurut husnuzan kita mereka ahli tauhid. Mereka tidak percaya kepada khurafat-khurafat, mereka tidak percaya kepada tatoyur-tatoyur, mereka tulus tidak mencari pujian orang. Kita minta mereka untuk menyolatkan saudara dan kerabat kita. Karena Rasulullah SAW mengabarkan kalau ada 40 orang yang ahli tauhid menyolatkan salat jenazah, maka akan diterima doa mereka untuk orang jenazah tersebut. Pernah ada kejadian, ada seorang pelaku maksiat, ya. Saya diceritain juga sama orang lain, dia kemudian ketika dia meninggal enggak ada yang mau nyolatkan. Akhirnya dipanggillah banyak orang, dikasih duit supaya apa? Nyolatkan dia. Allah musta'an. Seorang berusaha bertakwa kepada Allah sehingga kalau dia meninggal banyak yang menyolatkannya, dan itu potensi dia diterima, doa-doa mereka diterima dan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebagian riwayat, ada dua riwayat yang terkait dengan hal ini. Ada riwayat mengatakan siapa yang meninggal kemudian yaqumu ala janazatihi mi'atun minal muslimin, ya, menyolatkannya 100 orang mukmin, seorang muslim, kecuali dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada riwayat 40, ada riwayat berapa? 100. Dalam riwayat yang lain juga, tidak seorang mukmin yang meninggal yaqumu alaihi thalathatu sufuf, ada 3 saf yang menyolatkannya, illa aujab, kecuali mewajibkan dia untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini tentang salat jenazah ada 3 hadis. Pertama, 100 orang yang salat, 100 orang yang salat. Yang kedua, 40 orang yang apa? Salat. Yang ketiga, 3 saf. 3 saf ini enggak harus 40 orang. 6 orang bisa jadi 3 saf. 2, 2, 2. Bagaimana mengkompromikan 3 hadis ini? Maka para ulama mengatakan biasanya yang semakin ringan itu adalah mutaakhir. Pertama, Allah memberi kabar gembira kalau ada 100 orang yang salat maka akan diampuni. Ternyata Allah lebih luaskan lagi rahmatnya. Tidak usah 100, tidak apa-apa. Yang penting 40 orang. Ternyata Allah lebih luaskan lagi rahmatnya. Tidak 40, tidak apa. Yang penting 3 saf. Maka berusaha kalau ada saudara kita yang meninggal, kita cari yang menyolatkan sebanyak-banyaknya, terutama ahli tauhid. Terutama ahli tauhid yang tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan 3 saf, seandainya cuma 6 orang yang salatkan, dibuat 3 saf. Bahkan para ulama mengatakan kalau yang salat cuma sedikit, maka tidak ada bedanya antara saf pertama, saf kedua, saf ketiga, enggak ada, sama-sama afdal. Kalau kita salat biasa kan yang paling afdal saf pertama, itu tidak. Tapi kalau jamaah sedikit, saf pertama, kedua, ketiga sama afdalnya. Kenapa demikian? Karena kalau kita bilang saf pertama lebih afdal, nanti enggak ada saf kedua, semuanya pada saf pertama. Padahal Rasulullah menganjurkan harus 3 saf. Tapi kalau jamaah banyak, maka kembali lagi saf pertama adalah yang afdal. Ini maksudnya para fuqaha menyebutkan hal ini agar semangat kasih sayang kepada sang mayat. Berusaha buat 3 saf, ya. Berusaha buat 3 saf. Tapi kalau membeludak maka alhamdulillah, ya. Maka alhamdulillah. Tapi ini maksud saya hadis ini memberikan kita rojak harapan kepada Allah. Kalau 40 orang saja salat jenazah diampuni, kalau 6 orang saja salat jenazah bisa diampuni, apalagi kalau banyak. Maka semoga
mayat-mayat kaum muslimin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis berikutnya Wan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin nahwan min arba'in. Kata Ibnu Mas'ud adalah seorang sahabat yang awal-awal masuk Islam, disebut awwalu man jahara bil Quran, dia yang pertama kali membaca Al-Quran dengan terang-terangan sehingga dipukulin oleh kaum musyrikin. Dia baca Ar-Rahman, Allamal Quran, dipukulin oleh kaum musyrikin. Dia sengaja baca Al-Quran keras-keras di awal-awal Islam. Inilah Ibnu Mas'ud, ya. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahabba an yaqra al-Qur'an ghaddan tariyan kama unzil falyaqra kama yaqra Ibnu Ummi Abdin." Siapa yang ingin baca Al-Qur'an segar sebagaimana ketika turunnya, maka bacalah seperti qiraatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dia salah seorang sahabat yang ahli Al-Qur'an. Dia berkata, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin." Kami dahulu bersama Nabi dalam suatu kemah, nahwan min arba'in, jumlah kami sekitar 40 orang. Faqala, maka Rasulullah SAW berkata, "Atardawna an takunu rubu'a ahlil jannah?" Apakah kalian suka kalau kalian adalah seperempat penghuni surga? Qulna na'am. Kami katakan tentu ya Rasulullah, kami seperempat ahli surga banyak. Qala atardawna an takunu thulutha ahlil jannah? Sukakah kalian kalau kalian umatku yaitu kaum muslimin merupakan sepertiga penghuni surga? Karena umat-umat terdahulu kan banyak. Ada umatnya Nabi Adam, ada umatnya Nabi Nuh, ada umatnya Nabi sampai Bani Israel yang begitu banyak, dan banyak nabi-nabi yang begitu tidak tahu namanya. Kata Nabi SAW, sukakah kalian kalau kalian seperempat penghuni surga? Kata para sahabat, tentu suka. Sukakah kalian kalau kalian sepertiga penghuni ahli surga? Kami berkata, iya tentu ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. "Inni la arju an takunu nisfa ahlil jannah." Sungguh aku berharap kalian adalah setengah penghuni surga. "Wa dzalika annal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimah." Hal ini karena surga tidak akan dimasuki kecuali jiwa yang muslim. "Wa ma antum fi ahli syirki illa kasya'ratil bayda fi jaldi thawril aswad." Tidaklah kalian dibandingkan dengan musyrikin kecuali seperti satu helai rambut yang putih atau bulu yang putih yang ada di bulu sapi yang hitam, ya. Cuma berarti orang musyrikin banyak, orang mukmin cuma apa? Sedikit, ya. Jumlah bulu di satu sapi berapa bulu? Banyak atau tidak? Siapa yang pernah hitung? Banyak. Artinya kalian cuma sedikit. Au kasya'ratis sauda fi jildi thawril ahmar, atau sebaliknya seperti bulu yang hitam di seluruh tubuh sapi yang berwarna putih. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka ini adalah kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin. Bahwasanya kaum muslimin jumlahnya sedikit. Kalau ditotal dari zaman dahulu sampai sekarang, maka jumlah orang-orang yang beriman cuma sedikit. Sampai sekarang pun yang mayoritas orang kafir. Sekarang mana yang lebih banyak, orang muslim atau orang kafir? Orang kafir, ya. Nasara berapa, Protestan berapa, Katolik berapa, Hindu berapa, Buddha berapa, ateis berapa, Konghucu berapa? Banyak sekali. Belum yang tanpa agama, yang agamanya aneh-aneh, Sinto dan macam-macam, banyak sekali. Maka kaum muslimin sedikit. Dan dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, ya, kemungkinan kaum muslimin juga semakin banyak kalau ditotalkan, ya. Maka Nabi berharap kaum muslimin dari umat Nabi SAW adalah setengah penghuni apa? Surga. Setengah penghuni surga. Dan ini memberi harapan semoga kita semua masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yaumul qiyamati," jika tiba hari kiamat, dafa Allahu ila kulli muslimin yahudiyan aw nasraniyan fayaqulu hadza fikakuka minan nar." Ketika hari kiamat tiba, maka Allah menunjukkan kepada seorang muslim, Allah tunjukkan kepada orang muslim tersebut seorang Yahudi
atau seorang Nasrani, maksudnya seorang kafir. Kemudian Allah berkata kepada orang muslim tersebut, ini adalah tebusanmu dari neraka jahanam. Ini adalah tebusanmu dari neraka jahanam. Maksud dari hadis ini, dalam hadis disebutkan Rasulullah bersabda, "Ma minkum min ahadin illa lahu manzilani, manzilun fil jannah wa manzilun fin nar." Tidak seorang pun dari kalian kecuali telah ditetapkan baginya ada kaplingnya di surga dan ada kaplingnya di neraka. Dan tidaklah seorang mukmin penghuni surga ketika akan meninggal dunia kecuali ditunjukkan kepadanya, "Wahai mukmin, sungguhnya itu kaplingmu di neraka. Seandainya kau dulu tidak beriman kepada Allah ketika di dunia, kau akan menempati di situ. Tapi karena kau beriman di dunia, maka kau menempati kaplingmu di neraka." Nah, kaplingnya yang kosong itu yang tempati siapa? Orang kafir. Tidaklah seorang pun di neraka jahanam meninggal dunia kecuali ditunjukkan kepadanya, sungguhnya kau punya kapling juga di surga. Seandainya dulu kau beriman kepada Allah, kau akan punya kapling di surga. Tapi kau tidak beriman, maka kaplingmu di neraka. Supaya orang yang meninggal ketika melihat kaplingnya di surga dan melihat kaplingnya di neraka, dia semakin bersyukur kepada Allah. Seandainya dulu dia tidak beriman, tentu dia akan menempati kapling tersebut. Dan jadilah seorang kafir yang meninggal ketika dilihat kaplingnya di surga, membuat dia semakin menyesal. Kenapa saya tidak beriman dulu? Seandainya saya beriman, saya akan menempati kapling saya di surga. Nah, pada hari kiamat kelak, Allah bilang sama orang beriman, "Nah, kaplingmu yang dulu yang pernah kau lihat sudah ditempati sama si Yahudi atau si Nasrani." Ya, si Yahudi atau Nasrani. Ini menjadikan dia semakin bersyukur karena kaplingnya tersebut tidak bakalan ditempati karena sudah ditempati oleh Yahudi atau Nasrani. Ini maksud hadis ini. Maksud hadis ini bahwasanya seorang berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kalau dia beriman, dia akan menempati kaplingnya di surga dan kaplingnya di neraka akan ditempati oleh orang kafir, sehingga dia tidak akan menempati kapling tersebut. Dia tidak akan menempati kapling tersebut, ya. Dalam riwayat yang lain dari Abu Musa al-Asy'ari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yaji'u yaumal qiyamati nasun minal muslimin." Didatangkan, ya, pada hari kiamat kelak sekelompok orang dari kaum muslimin, bidunubin amsalil jibali. Didatangkan mereka membawa dosa-dosa setinggi gunung, setinggi pegunungan-pegunungan, banyak sekali. Yaghfiruhallahu lahum, maka Allah ampuni mereka. Maka Allah ampuni mereka. Sebagaimana sudah kita jelaskan berulang-ulang, bahwasanya dosa yang tidak mungkin diampuni dosa kesyirikan. Jika seorang meninggal dalam kondisi syirik. Jika seorang melakukan kesyirikan atau melakukan kekufuran, kemudian mereka bertobat, diterima atau tidak? Diterima. Ada orang kafir masuk Islam, diterima atau tidak? Ada orang percaya dukun sebelum meninggal tobat, diterima atau tidak? Bahkan dukun tobat, diterima atau tidak? Terima. Dosa apapun seorang pernah melakukannya, mau makan riba, mau membunuh, mau syirik, mau kufur, mau apapun, kalau dia bertobat sebelum meninggal akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika ada seorang meninggal dalam melakukan dosa, belum bertobat dari dosa tersebut, maka dilihat dulu. Jika dosa yang dia meninggal di atas dosa tersebut tidak sempat bertobat adalah kesyirikan atau kekufuran, tidak bakalan diterima. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Jika seorang meninggal dalam kondisi syirik, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah dan dia akan kekal dalam neraka jahanam. Tetapi jika dosa tersebut selain kesyirikan, seperti membunuh, seperti merampok, seperti berzina, seperti durhaka kepada orang tua, makan riba, makan harta anak yatim, dari peperangan, ini dosa-dosa besar. Ya. Apakah kalau dia meninggal pasti tidak diampuni? Jawabannya belum tentu. Mungkin Allah ampuni, mungkin Allah tidak ampuni. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih." Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Adapun dosa-dosa selain syirik, Allah bisa ampuni bagi yang Allah kehendaki. Allah mengatakan, "Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah mengampuni dosa selain kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Berarti ada yang Allah kehendaki untuk diampuni, ada yang Allah kehendaki tidak diampuni. Paham? Makanya kalau kita bicara tentang kondisi orang di akhirat, misalnya orang yang masuk surga bermacam-macam. Ada yang masuk surga tanpa hisab, tidak dihisab langsung masuk surga. Dan itu orang-orang hebat dalam agama mereka. Amal soleh mereka sabiqun yang selalu depan, yang paling semangat beribadah, mereka masuk surga tanpa hisab. Yang kedua, ada yang masuk surga dihisab dulu. Ketika dihisab,
kemudian di mizan ternyata amal solehnya lebih berat, maka ini masuk apa? Surga. Ada yang masuk surga ketika dihisab, di mizan ternyata amal buruknya lebih berat. Amal buruknya lebih berat daripada amal solehnya. Apakah dia pasti masuk neraka? Belum tentu. Karena bisa jadi ada yang Allah ampuni dan ada yang Allah tidak apa? Ampuni. Jika dia termasuk dari orang yang Allah ampuni, maka dia juga masuk apa? Surga. Jika dia tidak termasuk dari orang yang Allah ampuni, dia masuk neraka. Di antara bukti bahwasanya ada orang yang diampuni oleh Allah padahal mereka meninggal sebelum bertobat ada dalam hadis ini. Jadi maksud saya, kalau ada orang meninggal dalam kondisi dosa besar, tidak boleh kita katakan dia pasti masuk apa? Neraka. Karena masih ada kemungkinan dia diampuni. Kita dapati orang mati bunuh diri. Bolehkah kita bilang pasti masuk neraka? Enggak, belum tentu. Ini syirik atau bukan? Bukan. Kalau bukan berarti masih ada kemungkinan diampuni. Diampuni atau tidak? Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ada orang meninggal lagi berzina, meninggal di atas perut wanita lain. Lagi berzina kemudian meninggal dunia. Apakah kita bilang pasti masuk neraka? Jawabannya belum tentu. Karena ini bukan syirik, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya'a ghafara lahu, kalau Allah berkehendak Allah ampuni dia, wa insya'a adzabahu, kalau Allah berkehendak Allah azab dia, terserah Allah. Di antara bukti bahwasanya ada orang-orang yang Allah ampuni dalam hadis ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaji'u yaumal qiyamati nasun minal muslimin. Pada hari kiamat akan datang sekelompok kaum muslimin memiliki dosa amsalil jibal, sebanyak setinggi pegunungan-pegunungan. Dosanya banyak sekali. Yaghfiruhallahu lahum, tapi Allah ampuni dosa-dosa tersebut untuk mereka. Baik, hadis berikutnya. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan lupa sering beristighfar, sering bertobat ya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allah ampuni, selesai, mudah ya. Tapi kalaupun seorang meninggal belum sempat bertobat, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Wani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Ibnu Umar, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yudnal mu'minu yaumal qiyamati min rabbih hatta yadha'a kanafahu alaihi. Orang mukmin pada hari kiamat kelak ketika dihisab, didekatkan kepada Allah. Kemudian Allah menutupinya. Antara dia dengan Allah saja. Dia tidak dihisab di depan umum, tidak dihisab depan khalayak. Ada orang yang dihisab antara dia dengan Allah saja. Ada yang dibongkar habis-habisan di hadapan apa? Khalayak. Terserah Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya. Di antaranya ada orang mukmin yang dihisab antara dia dengan Allah saja. Fayuqarriruhu bidzunubihi. Maka Allah pun menetapkan dia tentang dosa-dosa yang dia lakukan untuk memastikan atau menunjukkan. Allah menunjukkan dosa yang dilakukan. Kata Allah, "Ata'rifu dzamba kadza?" Ingatkah engkau dosa ini? Ata'rifu dzamba kadza? Bukankah kau pernah melakukan dosa ini? Fayaqulu Rabbi a'rif. Kata dia, "Iya, Rabb, saya tahu itu dosa pernah saya lakukan. Itu dosa pernah saya lakukan." Qala, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya." Waktu di dunia saya menutupi aib ini, enggak ada yang tahu. Ini benar engkau melakukan dosa ini, benar enggak? Benar, benar, ini benar, itu benar. Di dunia saya tutupi engkau. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan pada hari ini aku ampuni dosa-dosamu. Fayu'ta sahifata hasanatihi, maka diberikan kepada dia catatan-catatan kebaikannya ya. Ini di antara kasih sayang Allah kepada seorang mukmin. Allah mengingatkan tentang dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Ini perkara yang sangat memalukan, namun Allah tidak bongkar depan khalayak manusia. Antara dia dengan Allah saja. Allah tutupi, tidak ada yang tahu, cuma Allah yang tahu. Dia hanya dipermalukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah mengatakan, aku tutupi dosa-dosamu ketika di dunia. Sekarang aku ampuni. Yaitu Allah tutupi di dunia dan Allah tutupi di akhirat. Subhanallah. Maka ini membuka harapan bagi kita yang banyak dosa yang pernah kita lakukan. Mungkin sebagian sudah kita bertobat darinya, sebagian kita belum bertobat darinya, sebagian kita bertobat darinya namun belum diterima oleh Allah karena tobatnya tidak serius, atau kita telah beristighfar darinya tapi ampunan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kalau kita beriman kepada Allah, maka pada hari kiamat kita tidak dipermalukan di hadapan apa? Khalayak. Kalau dipermalukan tentu sangat memalukan pada hari tersebut. Tapi kita lanjutkan. Wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu, anna rajulan asaba min imra'atin kublatan. Ada seorang lelaki mencium seorang wanita. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu, maka dia pun datang menemui Nabi dan dia kabarkan, ya Rasulullah, saya mencium seorang wanita. Dalam sebagian riwayat
disebutkan bahwasanya dia sedang di penghujung kota Madinah, tiba-tiba ada seorang wanita sedang berjualan korma. Kemudian tiba-tiba dia tertarik pada wanita tersebut, dia mengatakan, "Coba bawa ke dalam rumah." Maka wanita tersebut masuk dalam rumah, tiba-tiba dia menyentuh, mencium, menggerayangi wanita tersebut. Tiba-tiba syahwatnya bergejolak ketika itu. Setelah dia mencium, dia sadar bahwasanya dia melakukan dosa, maka dia lepaskan wanita tersebut. Segera dia datang kepada Nabi SAW minta dibersihkan. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, tahhirni. Ya Rasulullah, sucikanlah aku. Asabtu haddan min hududillah, aku melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala." Rasulullah bertanya, "Apa yang kau lakukan?" "Aku mencium seorang wanita." Tidak sampai berzina. Kalau tidak berzina tidak ada hukum hadnya. Kalau berzina baru dihukum had. Kalau sudah pernah menikah, dirajam sampai mati. Kalau belum menikah, maka dicambuk, ya, maka dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama setahun. Karena dia tidak berzina, dia hanya mencium, maka tidak ada hukum had ketika itu. Akhirnya Rasulullah SAW tidak beri jawaban. Dia dalam kondisi takut, ingin disucikan. Dia sudah mencium wanita yang tidak mahramnya. Kemudian dia pun salat bersama Nabi SAW. Fa anzalallahu ta'ala, maka turunlah firman Allah, "Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at." Dirikanlah salat di tepian siang, ya, kemudian di sebagian malam hari. Sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan dosa-dosa. Maka lelaki ini berkata, "Aliya hadza ya Rasulullah, apakah ayat ini turun khusus untukku?" Kata Rasulullah SAW, "Li jami'i ummati kullihim." Tidak, ini ayat berlaku kepada seluruh umatku. Berlaku kepada seluruh umatku. Artinya orang yang melakukan salat 5 waktu berjamaah bisa menggugurkan dosa-dosa. Tapi jangan meremehkan, ya. Saya cium perempuan aja, habis itu saya salat. Ya, ini salah paham, ya. Ini sudah mencium, menggerayangi, salat selesai urusannya. Pertama, orang ini datang bukan dalam kondisi santai, dia dalam kondisi apa? Ketakutan, ya. Dan mengusir ketakutan, minta disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang salah paham, aduh, ternyata mudah diampuni, ya. Udah cium sana, cium sini, nonton sana, nonton sini, selesai salat. Dia dalam kondisi ketakutan sampai dia bilang, "Ya Rasulullah, sucikan aku." Dia bukan dalam kondisi nyaman dengan dosa yang dia lakukan. Dia merasa berdosa, dia minta ditegakkan hukum had. Dia merasa apa yang dilakukan adalah besar, maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika keseriusan dia untuk dihapuskan dosa-dosanya, kemudian dia salat, ternyata salatnya bisa menggugurkan apa? Dosa-dosanya. Oleh karenanya, apapun dosa yang kita lakukan, kita terus beribadah. Salat 5 waktu dalam kondisi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kekuatan salat menghapuskan dosa sangat luar biasa. Karena laki-laki ini bertanya, "Ya Rasulullah, ini khusus buat saya enggak?" Karena dia merasa apa yang dilakukan ini besar. Buat saya khusus? Enggak, kata Rasulullah SAW, ini berlaku untuk seluruh umatku, ya. Maka seorang melakukan dosa apapun, jangan pernah meninggalkan salat 5